selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik ya semuanya, masih sehat sampai hari ini. Yuk, tiba saatnya kita mau mulai kebaktian. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa ya, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Nggak boleh lirik kanan, lirik kiri, kita mau fokus sama Tuhan Yesus ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami, saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mengucap syukur, kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih harus di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kasih-Mu selalu menyertai kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kakak mau sapa sekali lagi lah adik-adik yang di rumah. Suaranya yang keras ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, puji Tuhan ya, hari ini pagi ini cuaca cerah sekali. Yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa.
Amin. Masih tetap berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Oke, masih tetap berdiri, kita mau lanjut dengan memujikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Yuk kita mau pujikan sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, amin. Masih tetap berdiri, siapa yang boleh duduk? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau pujikan big or small, short and tall, semuanya dikasihi Tuhan. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang pendek, mau yang tinggi, semuanya dikasihi oleh Tuhan, amin. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa, amin. Bersama Tuhan kita pasti bisa, makanya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus setiap waktu. Yuk, tiba saat kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang manis, tapi kita harus tetap memuji Tuhan. Kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah, tetap semangat dan salam sehat selalu. Anak-anak sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami anak-anak-Mu semua sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini anak-anak-Mu mau mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengajar anak-anak-Mu semua sehingga apa yang didengar, direnungkan dan dilakukan dalam hidup sehari-hari, khususnya di masa pandemi ini anak-anak-Mu dikuatkan imannya, diteguhkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Baik ya, sehat semua. Itu doa permohonan kami kepada Tuhan Yesus untuk anak-anakku sekalian. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya ke surga. Ya, untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Nah, anak-anak, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan apa? Janji Tuhan kepada anak-anak semua, murid-muridnya semua. Sehingga setelah memberikan pesan, janji, Tuhan Yesus naik ke surga diikuti, disaksikan oleh para malaikat dan orang-orang banyak menyaksikan ya. Ada 500-an. Anak-anakku sekalian, setelah naik ke surga, ya, Tuhan Yesus berada di surga 10 hari. Ya, tadi murid-muridnya dipesan supaya apa anak-anak? Ya, supaya tetap tinggal di Yerusalem. Nah, kita tahu nanti kalian baca di dalam sekarang kalian buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, ayat 1 sampai 13. Nah, janji Tuhan setelah digenapi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu kita besok hari Minggu memperingati apa anak-anak? Yaitu Pentakosta. Nah, Penta artinya hari yang ke-50. Sekarang kembali kepada tadi sebelum naik, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem. Tidak boleh pergi kemana-mana. Loh, apa ya kira-kira yang akan terjadi? Apa ya yang dilakukan murid-muridnya selama menunggu janji pesan Tuhan tadi? Anak-anak pernah diberi janji oleh orang tua tuh ya. Kamu tinggal di rumah, papa mama mau jagong misalnya. Anak-anak tinggal di rumah atau janji kamu tetap tinggal di rumah. Papa mama mau pergi nanti sudah saya pesenkan sate misalnya, bakso lewat Grab, kamu tinggal nunggu. Wah, tentunya anak-anak akan melaksanakan apa yang dipesan orang tuanya dengan sungguh-sungguh diam di rumah menunggu
nanti kalau ada sesuatu datang tidak hilang, tapi aku dapat. Iya tidak? Nah, murid-muridnya melaksanakan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, tinggal di Yerusalem. Anak-anak, di pesan Tuhan Yesus tetap tinggal di situ, tetap terus silih berganti, berdoa, bekerja, silih berganti sambil menunggu apa janji Tuhan yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Satu hari ditunggu memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, bekerja, silih berganti. Satu hari terlewati. 2 hari berdoa, terus memuji, memuliakan nama Tuhan dan bekerja. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari genaplah anak-anak. Lalu saat pada waktu itu anak-anak di Yerusalem itu diam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu ada di Yerusalem. Anak-anak nanti buka ya, baca Kisah Rasul tadi. Ayat 1 sampai 13, ayat yang kelima itu dikatakan seluruh orang Israel, orang-orang saleh yang ada di situ itu dari beberapa penjuru. Nah, anak-anak, setelah menunggu 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari yang terakhir 10 hari, apa janji Tuhan anak-anak? Janji Tuhan ditepati. Pada saat itu di ruangan ya anak-anak, terdengar suara angin yang begitu keras. Orang-orang saat itu tercengang, orang-orang saat itu seolah-olah takut. Pernah anak-anak mengalami melihat angin yang kencang. Ya, beberapa bulan yang lalu angin kencang, hujan deras. Anak-anak pasti takut, ya. Wah, pada saat itu anak-anak, janji Tuhan ditepati, ada suara angin yang keras, suaranya gemuruh. Mungkin kalau ada pohon-pohon, ya melambai-lambai, menakutkan. Nah, bukan hanya angin keras saja anak-anak, angin yang gemuruh bukan. Yang kedua, kalau anak-anak membaca ayat yang 3 nanti, wah tampak nyala lidah api di atas kepala murid-muridnya. Loh, api Bu? Tidak membakar kepala rambutnya? Oh tidak. Ya, nyala lidah api di atas murid-muridnya. Walaupun itu nanti sebentar setelahnya hilang. Lah, itulah tanda Roh Kudus turun dan mendiami anak-anak atau murid-muridnya yang percaya kepada Dia. Sehingga anak-anak, murid-murid yang tinggal di Yerusalem tadi kepenuhan Roh Kudus, sehingga dapat berbahasa lain, bahasa daerahnya masing-masing. Rasul-rasul itu bisa berbahasa sendiri-sendiri. Misalnya dari Arab, Mesopotamia, dari Galilea, dari Partia, Media, Yudea berkumpul di situ. Semua sama mengatakan bahasanya masing-masing. Tetapi anak-anak, orang-orang yang mendengarkan itu bisa mengartikan sehingga hatinya dikuatkan, dibangun dan diteguhkan. Tetapi anak-anak, ada orang luar yang datang karena suaranya riuh, rame, mendekat. Ya, loh, kenapa orang-orang itu? Mabuk anggur ya? Wah, dihina. Mabuk anggur ya? Tidak. Orang-orang berbahasa daerahnya sendiri-sendiri, bahasanya dimengerti oleh orang lain yang berbeda dan menguatkan satu
satu dengan yang lain. Nah, sehingga anak-anak hati mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatinya diberikan suatu keberanian, tadinya takut menjadi berani. Siapa itu? Nah, Petrus tadinya takut. Setelah Roh Kudus, janji Tuhan digenapi, dicurahkan, yang tadinya takut menjadi pemberani. Siapa itu? Petrus. Berkhotbah tentang siapa? Tuhan Yesus akhirnya. Terus banyak orang bertobat. Karena Petrus berkhotbah tentang semua orang harus bertobat, tentang pertobatan. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini memperingati turunnya Roh Kudus, disebut Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus wafat, dikubur 3 hari, di dunia menampakkan diri 10 kali kepada murid-muridnya selama 40 hari, menguatkan, menghibur, memberi damai sejahtera, setelah memberi janji, berpesan kepada murid-muridnya, selesailah sudah di dunia, lalu naik ke surga. Ya, di situ janji Tuhan 10 hari dari kenaikan tadi, janji Tuhan digenapi, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Anak-anak, sekarang Bu Heru mau tanya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berpesan kepada siapa? Murid-muridnya. Apa pesannya anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Ya, suruh menunggu di Yerusalem. Ya, janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi. Setelah menunggu di Yerusalem, apa yang dilakukan oleh murid-murid menunggu janji Tuhan itu? Apa jalan-jalan ke sana? Tidak. Seolah-olah seperti saat ini pandemi, tidak boleh kemana-mana. Tapi dulu tidak pandemi. Tapi murid Tuhan itu menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, diperintahkan. Dilakukan dengan rela, tulus hati, dengan penuh kasih, tidak dipaksa anak-anak. Seperti Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita semua, untuk murid-muridnya. Nah, dia menunggu di Yerusalem sambil berdoa dan bekerja. Setelah berapa hari janji Tuhan digenapi? Ayo, setelah 10 hari dari apa tadi? Kebangkitan. Kalau dari 10 hari dari kenaikan. Kalau dari kebangkitan 40-50 hari. Nah, sekarang Bu Heru mau tanya. Tanda-tanda Roh Kudus dicurahkan. Janji Tuhan digenapi. Tanda-tanda turunnya Roh Kudus tadi apa anak-anak? Ayo baca nanti ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 2 tandanya 1. Ada tiupan angin yang keras atau suara angin yang bergemuruh. Ya. Dan yang kedua baca ayat 3. Tampak nyala lidah api di atas kepala murid-muridnya. Semua orang kepenuhan Roh Kudus. Sehingga yang ketiga dapat berbahasa lain. Karena apa? Satu dengan bahasa yang lain semua dapat mengerti artinya. Teratur dan sopan. Sehingga yang mendengar apa yang dikatakan itu membangun imannya. Ya, dan juga dikuatkan. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus sukacita dan berani untuk mengabarkan Tuhan Yesus
Allah dan Juru Selamat. Nah, demikian ya anak-anak. Hari ini kita semua umat Kristiani merayakan, mengingat akan turunnya Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Engkau mengajar, membimbing, mengingatkan kami supaya kami senantiasa menurut perintah-perintah Tuhan, merenungkan dalam hati pikiran kami, melakukan dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak, sebagai anggota keluarga, supaya Roh-Mu yang suci yang sudah mendiami hati kami semua anak-anak-Mu yang percaya, terus menguatkan, menolong, memimpin ke jalan yang benar sehingga kami semua sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Pakai kami semua, berkati kami semua, anak-anak-Mu, keluarganya, orang tua dalam bekerja, berusaha. Tuhan memberikan kecukupan jasmani dan rohani, apa yang menjadi kebutuhan Tuhan sediakan melalui pekerjaan orang tua anak-anak-Mu semua. Tangan-tangan yang bekerja Tuhan sucikan, berkati sehingga mencukupi semua kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.